sesuatu yang sudah tidak bisa dipertahankan lebih baik dilepas saja. Percuma mas bertahan-bertahan si Doni Lorowati ya, seperti yang terjadi pada Toyota Yaris NZ Pak Pau ini. Jadi dia kalau di lampu merah sering mati-mati. Kenapa? RPM-nya drop, terlalu rendah RPM-nya. Jadi kita akan buat mobil ini normal kembali setelah kita cek ya, proses sedang dilakukan. Ternyata ini terbakar. Ini terbakar api ya, nggak terbakar api cemburu enggak. Ini terbakar kuilnya. Tapi sementara menunggu proses, kita akan review ini ignition coil untuk Toyota Yaris yang genuine, yang asli. Kemudian busi yang asli kita akan ganti 4, kemudian coilnya 1. Ini cara mengatasi RPM Toyota Yaris 1 NZ Pak Pau ngedrop atau terlalu rendah sehingga dia sering mati-mati sendiri saat di lampu merah. Ya, prosesnya Mas Arif. Ini unitnya Yaris merah ya, warna pilihan 1 NZ Pak Pau. Jadi ini RPM-nya rendah banget. Yo, sekarang coba kita start. RPM-nya hanya 400. Dan mesinnya berebet. Sekarang kita akan naikkan RPM-nya dulu, baru nanti proses untuk tune up. Ya, kita cek nanti, kita akan buat itu di angka 1000. Caranya gimana? Yuk kita ke depan. Permasalahan ada di intake manifold, bukan di intake, tapi saluran intake, terutama di throttle body. Nah, ini kita lepas. Nah, kemudian nanti satu orang teknisi ya menyemprot bagian ini secara periodik, dan saya akan bertugas untuk menekan RPM. Oke, 1 2 3. Di sana terus disemprot dengan cairan cleaner karburasi. Biarkan engine-nya teriak-teriak di RPM 3000 sampai 5000. Terus sementara di depan disemprot terus. Dan ini untuk angkatan pertama, biarkan dia tinggi ya. Ini tidak saya tekan ya, di sana netral untuk penuh ya. RPM sudah 1500, dan itu nanti akan turun secara bertahap, secara perlahan. Nanti dia akan jatuh di angka 900 ya, nanti dia akan turun. Sekarang kita matikan mesin, kita tunggu beberapa saat, kemudian kita nyalakan lagi, kita starter mesin. RPM-nya sudah tinggi. Nah, sekarang tinggal kita setting untuk melakukan tune up, pengecekan bagian coil dan juga busi karena keluhannya berebut. Oh ya, RPM-nya sudah di atas 1300. Nah, sekarang kita lanjut ke proses tune up-nya dulu, baru nanti kita akan menurunkan RPM-nya bisa di bawah 1000 tetapi tidak drop. Oke, kita lanjut. Naik ganjil ya. Nah, ini nggak ada sealnya. Ini harusnya ada seal seperti yang lain. Ini kan ada sealnya om. Nah, ini sealnya hilang, jadi dia kemasukan air. Dan ini ketika nyuci musim hujan ya hati-hati. Ini sealnya harus ada. Kita letakkan di sini dulu dan kita akan lihat nih ya. Lihat nomor 3 ini kan error macamnya. Warnanya beda sendiri, jadi kelihatan kayak kobong kebakar. Ayo kak, lanjut kak. Sekarang kita cek ke lubang kuil. Lihat nomor 4. Nah, tuh kan, dia beda sendiri warnanya. Pasti ada permasalahan di sistem pengapian, ada pengganggu di sana.
Kita lihat kunci busi aja sampai kayak gini, berarti kan masalahnya sudah parah ya. Kita lihat businya kan, permasalahan seperti ini. Jadi ini harus diamankan dulu, yang harus dibersihkan. Disemprot pakai cleaner semua, tapi nanti itu jangan dipasang businya sebelum di starter. Jadi harus di starter dalam kondisi busi kosong biar tidak terjadi water hammer. Kecuali kalau yang punya alat vakum. Setelah menunggu beberapa saat, yuk starter yuk, kita cek. Ini di starter tanpa ada busi ya, untuk mengeluarkan cairan tadi. Oke. Itu tadi kalau nggak punya alat vakum, tapi kalau kita kan ada alat vakum, bisa menggunakan alat vakum seperti ini. Kalau nggak ada, gunakan cara seperti itu tadi, ya Om. Untuk hasilnya lebih baik, throttle body dilepas, kemudian dilakukan pembersihan secara manual seperti ini ya. Ini hasilnya tuh, kan parah ini. Nah, jadi kalau dengan cara tadi mungkin teman-teman nggak berhasil, tapi tadi kan sudah berhasil karena RPM-nya sudah naik ya. Maka kalau RPM-nya nggak naik juga, throttle-nya dilepas. Cara ngelepasnya gampang, tinggal nyopot bagian sini aja ya, ada baut 4-10 mm, dilepas. Kemudian dilakukan pembersihan secara manual seperti ini, dan hasilnya tuh. Dan setelah dibersihkan ini hasil pembersihannya tuh sudah kelihatan ya kuningnya. Langsung Mas ditempelkan saja. Ingat, pada saat melakukan pembersihan manual, koin warna kuning itu jangan sampai tersentuh tangan, karena kalau tersentuh tangan nanti sudutnya akan berubah. Plus kalau jenengan tidak punya alat scan untuk learning, repot sekali learningnya ya. Jadi hati-hati, jangan sampai tersentuh yang warna kuning itu. Pastikan terpasang dengan perfect, dengan kenceng ya. Ingat, di sana ada 2 saluran air untuk pendingin atau cooler untuk throttle, yang ini dan yang ini harus dilepas selangnya. Itu selang yang sedang dipasang adalah selang untuk cooler pendingin ya, karena di throttle itu juga dipasangi pendingin dari radiator. Pastikan terpasang baik agar tidak ada terjadi kebocoran. Pemasangan busi setelah dilakukan, jadi kita ketinggalan ya beberapa detik tadi. Semua busi dipasang, kemudian dikencangkan. Untuk rekomendasi busi Toyota Yaris yang kita gunakan seri ini ya, keluaran dari Denso K20 PRU. Untuk ignition coil kita gunakan yang genuine. Ignition coil masanya boleh acak-acak, nggak harus urut 1, 2, 3, 4.
Oke, sudah selesai untuk pemasangan engine coil. Kemudian soket dipasang sampai ada suara klik. Finishing dilakukan scan untuk mengetahui permasalahan mungkin ada yang timbul pasca servis. Nah, jadi proses learning ini, kita lihat RPM-nya sudah di angka 1000 ya. Tuh, sudah turun di angka 1000 dan itu stabil banget. Sekarang AC kita nyalakan pun dia nggak akan drop. Tetap bertahan di angka 1000. Ini AC-nya sudah dinyalakan. Dan hasil scan menunjukkan bahwa ignition coil tadi dicabut semua ya. Ini karena proses tune up kan memang harus nyabut ignition coil. Jadi datanya tersimpan di sini dan membuat check engine menyala. Jadi di reset, Kak, reset langsung Kak, karena sudah terpasang. Nah, tuh tidak diedit videonya ya, tuh sudah hilang. Kalau ini ABS memang ada bermasalah di modulnya. Wes Kak, lanjut test drive. Bebet. Gampang ya, mudah-mudahan bisa lah kalau sering-sering mengikuti video-video tutorial di banyak sosmed, mudah-mudahan membantu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya tentang Honda Jazz RS yang overheating.